taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita semua masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama, untuk belajar bersama dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan pertemuan kita, kumpul kita mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau, kita semua bisa mendapatkan syafaat Allah, dan akhirnya kita semua nanti dikumpulkan bersama dengan beliau dan Nabi di surga Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari perlunya wudu. Dan kita sudah berbicara pertama tentang niat, yang kedua ghuslul wajhi, dan yang ketiga dari perlunya wudu adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yakni membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini besertaan dengan siku-siku. Di sini menggunakan dari al-ma'na. Dalam beberapa kitab itu menggunakan ghuslul yadain ilal mirfaqain. Translate dalam bahasa Indonesia, membasuh kedua tangan sampai siku. Cuma dalam ilmu gramatika Arab, ila itu bermakna intiha. Bermakna intiha. Contoh, saya berjalan dari Batang ke Pekalongan. Karena rumah saya Jalan Sri Kulon, saya berjalan kaki sampai ke Pekalongan. Padahal Pekalongannya hanya di Gamer misalnya, atau SMP 17. Itu sudah masuk Pekalongan. Maka yang translate yang sebenarnya itu besertakan dengan siku. Tidak sampai ke siku, tapi besertakan dengan siku. Maka siku ini juga termasuk anggota yang dibasuh. Nah, jadi fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan besertakan dengan siku. Nah, dalam siku ini ada 3 tulang. Dalam siku ini ada 3 tulang atau tempat bertemunya 3 tulang. 2 tulang lengan dari atas, kemudian yang dari jemari. Kemudian 1 tulang lagi itu adalah 1 tulang yang masuk atau menggabungkan dari 2 tulang. Nah, tulang yang satu itu bisa ketahuan, bisa kelihatan kalau kita nekuk tangan. Nah, nanti sikunya akan berbentuk seperti jalur lancip, kita tajam. Nah, ini bukan tangan, tapi yang namanya. Maka kalau kita lihat dalam anatomi tubuh manusia itu kan terdiri dari 3 tulang. Di sini ada mungkin semacam pengunci. Nah, ini anggota juga yang wajib untuk dibasuh. Nah, sama halnya dengan membasuh wajah kemarin. Membasuh kedua tangan beserta dengan siku-siku ini semua harus dibasuh. Apapun yang ada di tangan, baik berupa rambut, jadi semua harus dibasuh. Misalkan kok ada orang yang punya jari lebih dari 5, misalnya ada 6, ada 7, semuanya harus dibasuh. Jadi air itu harus betul-betul mengalir sampai ke kulit. Atau misalkan di tangan ini ada, kita mungkin ada toh tanda lahir yang biasanya di situ juga tumbuh rambut, itu harus dibasuh. Pokok semua yang ada dalam kategori tangan, ini semua harus dibasuh. Baik itu berupa hal-hal yang biasa ada seperti rambut, atau hal-hal yang sifatnya nadir, tidak seperti biasa.
misal jarinya itu lebih dari 5, ada jari 6 atau 7 jari, atau mungkin di tengah-tengah tumbuh semacam, kalau dalam bahasa Jawanya jengger, ya semacam tumbuhan kulit apa yang tumbuh itu tuh tetap harus dibasuh. Nah, karena itu wajib untuk dibasuh, air itu harus sampai ke kulit, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang bisa menghalangi datangnya air sampai ke kulit. Nah, ini yang kadang sering kita lupa. Maka ketika wudu ini harusnya sebelum wudu kita memperhatikan apakah ada hal-hal yang bisa mendatangkan air ke kulit, misal cat, kita habis ngecat kemudian terkena percikan cat, walaupun toh hanya satu titik, tapi ini bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua, selain memperhatikan hal-hal yang menghalangi datangnya air ke kulit, yang perlu diperhatikan juga kuku. Kuku bagi orang-orang yang suka memanjangkan kuku, ini juga perlu diperhatikan, karena air itu harus sampai ke bawah kuku. Karena kuku kalau panjang itu biasanya akan menutupi kulitnya di depan batasan kuku. Misal kita batasan kuku segini, jadi nanti kalau kukunya panjang itu akan menutupi. Maka harus betul-betul kita pastikan air itu sampai ke bawah kuku. Nah, kalau itu ada kotoran, kalau ada kotoran di bawah kuku, yang kotoran itu bisa menghalangi air sampai ke kulit, maka kotoran itu harus dihilangkan. Memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan harus dibersihkan sebelum kita wudu, kotoran yang ada di bawah kuku harus kita bersihkan dulu. Nah, repotnya kalau kemudian misalkan orang itu punya pekerjaan yang pekerjaannya mau tidak mau harus mengotori tangannya, misalkan bengkel kotor, bengkel mobil itu kan tangan tidak bisa lepas dari yang namanya kotoran. Nah, kalau orang itu punya kukunya panjang, kan kalau setiap mau wudu harus membersihkan, kan repot. Maka ada kaum yang kemudian menggunakan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Jadi kesulitan, kerepotan itu akan mendatangkan kemudahan. Maka ada yang mengatakan harus dibersihkan, karena memang kalau dibersihkan itu repot. Misal wudu selesai harus membersihkan wudu sebelum wudu habis sholat zuhur, kerja lagi asar, berhenti harus dibersihkan lagi, baru wudu, setelah itu kerja lagi. Nah, ini repot. Maka ada yang mengatakan menggunakan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Ya, karena memang itu repot, karena memang itu susah, sudah tidak perlu untuk dibersihkan. Tapi ada juga yang mengatakan harus dibersihkan, baik itu repot atau tidak repot, ya harus dibersihkan. Ini kami sampaikan khilafiyah semacam ini agar kita tidak kaget. Misal menjumpai, misal ketemu dengan saya mengatakan harus dibersihkan. Ketemu dengan yang lain, tidak perlu, kalau repot harus dibersihkan. Ini nanti akan ada image, ada perbedaan pendapat di antara dua orang. Tapi memang dalam ilmu fikih itu memang sudah ada perbedaan pendapat.
Cukup kemudian kuku ini diusahakan terkena air, baik nanti nyampe ke kulit atau tidak itu tidak masalah. Jadi ada khilafiyah. Harus bersihkan, ada yang mengatakan sudah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kalau repot ya sudah tidak susah, karena Islam itu tidak merepotkan. Tanya misal ya, misalkan tangan itu kan ini misal aja luka atau patah ya, patah operasi itu kan biasanya tertutup ya. Kalau isolasi atau apa atau kenapa lah itu tansoplas itu apakah kita bongkar, padahal memang dokter jangan buka dulu karena mungkin belum saatnya. Ini caranya gimana nih? Ya, kalau memang ada terkendala medis, misal mungkin gip ya, digip pakai apa itu ya, kapur, gip. Misalkan yang patah hanya tengah, makanya digip yang tengah, yang sini tidak. Atau kemudian ada perban lagi, semacam perban. Nah, kalau perban itu bahannya biasanya tembus air. Kalau perban, kalau semacam perban biasanya tembus air. Tapi kalau memang secara medis itu dianjurkan untuk tidak terkena air, kalau terkena air maka akan lebih parah lukanya. Itu nanti bisa disiasati. Ada beberapa pendapat. Ada yang bisa dengan tayamum, bisa dengan tayamum. Ada juga nanti yang kemudian berpendapat ya anggota yang tidak tertutup itu tetap dibasuh dengan air. Nah, anggota yang tertutup itu cukup hanya diusap saja. Usap. Misal pakai gip tapi yang tengah saja, atau digip tapi yang tampak hanya jari-jarinya saja, tangan sampai sikunya semua digip. Maka yang tampak ini bisa dengan menggunakan air dibasuh. Nah, gipnya ini cukup hanya diusap. Ada yang juga mengatakan anggota yang tampak itu dibasuh. Nah, yang tertutup itu dengan menggunakan debu. Bahkan dalam beberapa redaksi, sekalipun orang itu tidak punya tangan, tidak punya siku, sekalipun orang itu tidak punya tangan, tidak punya siku, sikunya habis misalkan dipotong sampai lengan, ini tetap harus dibasuh, harus mengusap, membasuh. Walaupun toh hanya sebagian. Dengan tujuan apa? Agar tidak ada anggota yang wajib dibasuh yang tidak dibasuh, sekalipun tangan dan sikunya tidak. Terlebih tadi misalkan ada urat medis, maka bisa disiasati dengan yang tampak itu dibasuh, yang tertutup atau yang perban gip itu bisa dengan cara diusap. Jadi poinnya agar tidak menghilangkan anggota yang wajib dibasuh ketika wudu. Dengan contoh tadi, orang yang tangannya sikunya hilang, yang tersisa hanya sebagian dari lengannya, tetap harus dibasuh walaupun toh hanya sedikit. Jadi contoh siapa Hercules itu? Kan Hercules itu kan tangannya sebelah kanan sudah hilang. Tidak tahu hilangnya sampai mana. Kalau hilangnya sampai siku, maka tetap wajib dibasuh. Agar tidak ada anggota yang wajib dibasuh yang kemudian tidak dibasuh. Maka ketika tadi terkait dengan medis, bisa disiasati dengan semacam itu. Jadi yang perlu diperhatikan, nah itu tadi, jangan sampai ada anggota, ada sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Dan apapun itu yang ada di tangan, baik itu hal-hal yang ada, yang umum, ataupun nadir yang tidak umum, yang langka, itu tetap harus dibasuh. Nah, cara mudah. Kalau tadi yang ketutup diusap saja, itu artinya sholatnya tetap sah atau harus mengqadha di kemudian hari ketika sudah sembuh?
sholat tetap sah. Sholat tetap sah. Tetap sah. Sholat tetap sah. Karena memang di situ ada udzur. Nah, salah satu udzur syar'i itu adalah sakit. Maka tidak masalah, tetap sholatnya sah. Nah, cara mudah untuk membasuh tangan ini tidak dari siku kemudian ke jari, tapi dibalik. Yang dibasuh pertama adalah jari-jarinya dulu. Karena jari-jari lebih banyak lipetan-lipetannya, lebih banyak celah-celahnya. Maka kalau membasuh kedua tangan, jangan dari siku dulu, tapi dari jari dulu. Jari-jari dibasuh sambil kita mungkin membersihkan yang ada di tangan. Setelah itu kita tarik ke atas. Kalau kita tidak pakai kar, misalkan pakai bak, itu cukup tangan dulu dimasukkan, kemudian tarik ke atas, maka air otomatis akan mengalir ke siku-siku. Dan pasti kalau kita tarik ke atas, siku mesti kena. Tapi kalau dari siku, kita basuh dari siku, belum tentu air itu akan turun ke seluruh sela-sela daripada jari jemari. Maka kalau bisa ketika membasuh kedua tangan, ini dari jari-jari dulu, baru ditarik ke atas, jari ke atas. Jangan dibalik, karena kadang ada yang dari siku dulu. Nah, ini nanti dikhawatirkan air tidak bisa merata ke seluruh jari-jari, karena jari-jari kan banyak lipetannya ini, gitu, banyak lipetannya. Nah, itu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan besertaan dengan siku-siku. Apapun itu yang ada di situ harus tetap dibasuh. Kemudian yang keempat adalah mengusap mashu arabic mashu syai'in min ar-ra'si, mengusap sebagian dari rambut. Walaupun toh di situ orangnya tidak punya rambut, alias itu tetap diwajibkan untuk membasuh sebagian rambut kepala. Bahkan ada yang mengatakan itu 3 helai itu cukup. 3 helai rambut yang kita usap itu sudah cukup. Nah, bagi mereka yang kemudian tidak punya rambut di kepala, ya kira-kira saja 3 helai sudah cukup. Nah, perbedaan ulama, perbedaan mazhab dalam membasuh, Imam Syafi'i itu mencukupkan 3 helai sudah cukup. Ada Imam Hanafi, Imam Hambali yang kemudian mengharuskan seluruh kepala harus diusap. Nah, munculnya perbedaan karena perbedaan tempat juga. Kalau Imam Maliki, Imam Hambali itu lebih banyak di daerah Timur Tengah yang cuacanya panas. Maka dengan mengusap seluruh kepala ini dengan tujuan agar seger, adem. Nah, kita di Indonesia yang menggunakan mazhab Syafi'i dan cuacanya tidak terlalu panas, maka Imam Syafi'i cukup hanya dengan sebagian, bahkan 3 helai rambut saja sudah cukup. Tidak harus secara keseluruhan. Nah, tapi guru saya Al-Yaham Al-Jazza itu pernah memberikan cara. Nah, ini kalau mengusap sebagian kepala dengan rambut model seperti ini jangan maju mundur. Cukup satu arah. Kalau dari depan ke belakang ya, kalau kita mau mengusap seluruh rambut, nah satu arah saja. Kalau dari depan ke belakang, kalau dari belakang ya ke depan ya cukup. Tapi kalau rambutnya yang panjang, kalau mau diusap secara keseluruhan boleh depan ke belakang, 2 arah. Tapi kalau rambut model seperti ini, Allah ya rahmat saya itu menyampaikan kalau bisa rambut ini satu arah. Kalau dari depan dan ke belakang saja sudah selesai.
atau dari depan, dari belakang ke depan. Kalau mau mengusap secara keseluruhan, hukumnya sunnah. Tapi yang perlu itu sebagian saja. Bahkan 3 helai sudah cukup. Kenapa kemudian kalau rambut model seperti ini tidak boleh 2 arah, maju mundur, jadi kalau mundur ya sudah mundur lepas, basahi tangan lagi mundur lepas. Karena model rambut seperti ini rawan untuk air itu nyiprat, gitu. Kalau rambut model seperti ini, kalau rambut model panjang itu tidak nyiprat. Terus seperti sih. Jadi ada 2 cara. Kalau rambut seperti ini cukup 1 arah. Kalau panjang bisa maju mundur. Nah, kalau mau diusap secara keseluruhan, dan itu hukumnya sunnah, tidak masalah, tidak masalah. Jadi sah-sah saja. Tapi yang perlu itu adalah sebagian dari kepala. Nah, misalkan kok kemudian dibasuh, tidak diusap tapi dibasuh, itu juga tidak masalah. Artinya masuk kategori diusap. Atau kemudian tangan kita ambil air, ada airnya, kemudian kita tempelkan saja tanpa digerakkan. Karena kalau diusap kan harus digerakkan. Misalnya ada air, kemudian tangan kita ambil air, terus kita tempelkan saja tanpa kita gerakkan, dan begini saja, itu juga sudah masuk kategori mengusap. Karena kalau mengusap itu ya harus bergerak. Dengan mengusap kepala anak yatim setiap tanggal 10 Muharram, ya kan bergerak. Nah, kalau misalkan mengambil air kemudian tempelkan saja, tidak bergerak, itu sudah cukup. Atau membasuh, tidak mengusap tapi membasuh semuanya, itu juga termasuk sudah cukup dalam untuk kategori mengusap. Jadi kalau yang diusap yang sebelah mana? Ya rambut yang ada di batasan kepala. Misal perempuan rambutnya panjang sampai pinggang misalkan. Kemudian karena yang di sini ini baru di bonding misalkan, eman-eman yang diusap ujungnya saja, tidak bisa. Jadi yang mengusap sebagian rambut kepala, ini ya rambut yang ada di batasan kepala. Mana itu kepala? Ini kepala. Nah, keluar dari sini, misalnya rambutnya ke depan panjang, yang dibasuh hanya depannya saja, ini tidak masuk kategori ke kepala. Ini yang masuk batasan kepala. Kadang ada yang kemudian basuhnya kalau rambutnya panjang tarik ke depan, yang dibasuh yang sini. Rambut yang masuk dalam batasan kepala. Itu yang keempat. Jadi mengusap rambut kepala, mengusap sebagian dari rambut kepala. Kalau kumis gimana? Kalau kumis kemarin itu ketika membasuh wajah, ketika membasuh wajah, batasannya masuk kategori basuh wajah. Nah itu mengusap sebagian. Lah yang tidak punya rambut ya kira-kira saja. Kira-kira rambut saya kalau tumbuh segini ya udah kira-kira saja. Sekalipun tidak ada rambutnya, sekalipun tidak ada rambutnya, itu yang keempat. Nah, yang kelima, al-khamis ghuslul rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta dengan mata kaki. Nah, sekalipun mata kakinya itu tidak pada tempatnya secara umum. Mata kaki itu kan tonjolan tulang yang ada di antara bahasa Indonesia betis dengan kaki, gitu, mata kaki.
Umumnya kan di sini. Nah, kalau misalkan mata kakinya kalau lebih tinggi lagi, ya tetap harus kebasuh besertaan dengan mata kaki. Sekalipun mata kaki itu bertempat tidak pada umumnya, lebih tinggi lagi misalkan, atau lebih rendah lagi, ya, tetap harus dibasuh sampai dengan mata kakinya. Sekalipun orang itu tidak punya mata kaki, ya tetap kira-kira saja. Kalau tidak punya kira-kira. Tapi kalau ada mata kaki tapi tidak pada posisi umumnya, ya tetap harus dibasuh mata kaki tersebut. Dan kalau orang yang kemudian sama halnya tadi dengan tangan, kakinya misalkan diamputasi, tetap harus dibasuh, tapi hanya kira-kira saja. Misal kaki dan mata kakinya sudah diamputasi, ya maka tersisa seberapa itu sudah dibasuh, walaupun itu hanya sedikit. Tujuannya tadi agar tidak ada anggota yang wajib dibasuh tidak terbasuh, sekalipun kaki dan mata kakinya itu sudah hilang, sudah tidak ada. Kan? Kalau cara untuk membasuh itu kan ada kadang yang wudu itu hanya tul ya. Nah ini apakah sudah memenuhi membasuh itu? Kalau membasuh kaki ini disunahkan untuk menyela-nyela. Saya mau praktek tapi kok kaki diangkat sikilnya kan sudah panas. Ya ini misalkan kaki kanan. Ini disunahkan untuk menyela-nyelani dengan menggunakan jari kaki, jari tangan kiri. Jadi silang. Kaki kanan, jarinya pakai jari kiri. Kalau dalam beberapa kitab pakainya kelingking. Dimulai dari kelingking. Ini kelingking namanya ya? Kelingking. Jadi kaki diangkat, kemudian disela-selani pakai kelingking. Tetapi itu bukan aturan paten. Artinya misalkan kok susah pakai kelingking, saya biasanya pakai telunjuk Pak, karena lebih besar jadi lebih marem. Ya monggo. Nah, disela-selani. Sunnahnya disela-selani dari kelingking. Nah, monggo dari atas bisa, dari bawah bisa. Dari atas bisa, dari bawah bisa. Disunahkan disela-selani. Karena kondisi air itu tidak mesti banter. Kalau air itu air kan misalkan pakai air kan tapi airnya banter, itu mungkin tanpa kita sela-selani air sudah bisa masuk ke sela-sela jari jemari. Jadi kalau posisinya airnya tidak banter, itu maka harus di sela-sela jari selanya pakai silang. Kalau kaki kanan pakai tangan kiri, kalau kaki kiri pakai tangan kanan. Itu sunnahnya. Kalau misalkan kok repot, ya monggo kaki kanan pakai tangan kanan, kaki kiri pakai tangan kiri kanan, betul-betul tidak apa-apa. Yang terpenting air sampai ke sela-sela jari jemari. Itu saya ini setiap wudu itu biasanya ada hitungan 3 kali gitu ya. Pernah atau cukup sekali kalau sudah terasa bersih sudah betul. Mengulang 3 kali itu hukumnya sunnah. Kalau sekali dirasa sudah cukup, tidak apa-apa. Tapi untuk mendapat kesunahan 3 kali. Kalau 4 kali, tidak apa-apa. 5 kali, tidak apa-apa. Itu hanya kesunahan saja. Karena keumumannya wudu itu bisa, contoh membasuh tangan, itu bisa air itu bisa sampai ke seluruh tangan dan siku itu dengan 3 kali basuhan. Nah, misalkan kita di pinggir kali, tapi kali atau sungai betul-betul sungai kata sendiri di pegunungan. Nah,
airnya bersih mengalir. Misal jenengan lompat, jenengan lompat. Nah, ketika pertama kali kepala yang menyentuh air, jenengan niat itu silok, menyelam, keluar lagi sudah cukup boleh. Termasuk mandi junub. Mandi junub, misalkan ya cukup masuk aja. Ketika wajah, kalau wudu berarti wajah. Ketika wajah ini terkena air, kita niatkan wudu, sudah nyemplung silep cukup. Mandi besar, kalau mandi besar tidak harus kepala dulu yang nyelem. Bisa kaki, asal kita pertama kali ke sungai, air anggota tubuh kita menyentuh air, itu diniati untuk mandi besar, mandi junub juga. Jadi 3 itu hukumnya sunnah. Tidak harus 3 kali. 3 itu hukumnya sunnah. Lebih dari, kalau 3 kok belum yakin air itu sudah merata, tambah 4, 5, tidak ada masalah. Pokok air itu bisa betul-betul sampai, kalau misal membasuh tangan, berarti air itu betul-betul sampai ke kulit tangan. 3 kali. Boleh kurang dari 3 kalau kita sudah bisa itu hukumnya sunnah. Maka wudu yang enak itu sebenarnya kalau di kali, dengan tidak perlu tinggal wajahnya tempelkan ke kali, airnya mengalir, sudah selesai. Tangannya taruh saja di kali, sudah selesai. Kepalanya tempelkan di kali, kakinya rendah di kali, air mengalir, itu sudah termasuk membasuh. Cuman sayangnya di sini kita ini jarang ada kali yang seperti itu. Karena kalau ada kali seperti itu ya luar biasa. Saya yakin orang mandi junub tidak perlu khawatir, misalnya silep sudah selesai. Ada yang lain? Itu kalau yang bertato itu gimana? Tato. Rusak. Gosok. Tato bukan masa lalu, mungkin sekarang sudah tobat. Tato itu ternyata ada 2 macam. Ada tato yang bisa tembus air, ada tato yang tidak bisa tembus air. Tapi kalau harganya lebih mahal tato yang tembus air. Ada tato yang tembus air ada, tapi harganya jauh lebih mahal. Nah sekarang kalau sudah terlanjur tato, sudah terlanjur tertato, dan tatonya mungkin kalau zaman dulu kan tatonya tato tidak tembus air. Kalau zaman tato-tatonya sekarang ada yang tembus air. Ada teman saya di pondok terus dia sensasi. Nah, dia lihatnya sensasi buat tato di tangannya, tatonya namanya. Ketika di pondok kan heboh, ternyata itu tato tembus air. Nah kalau sudah terlanjur, tidak apa-apa, karena menghilangkan tato itu tidak mudah dan sakitnya luar biasa. Selain harganya mahal, itu sakitnya luar biasa. Ada kemarin teman putranya pakai kamera kalau jenggot, khususnya setiap bilang itu dulu bareng dengan kita di pondok, cuma beda kamar. Beliau pernah bertanya, di Jogja itu ada pakai laser, itu masih lumayan sakit. 1 cm itu 300 dulu. Jadi hitungannya pakai cm. Kira-kira kalau menghapus itu kemudian kita tidak kuat dengan biaya, atau kita tidak kuat dengan rasa sakitnya, maka tidak masalah. Bukan masalah. Asalkan ketika membuat tato orang itu dalam keadaan tidak tahu. Kalau sekarang panjenengan sudah tahu, kan besok bikin tato. Nah ini yang ada. Nah, biasanya orang-orang bertato itu dulunya tidak tahu, kemudian
kemudian dia sudah sadar tapi tidak mampu untuk menghilangkan. Karena dulu pernah pengalaman teman saya juga di pondok, itu dia punya tato di sini, kemudian di betis kaki ada dua, kanan kiri ada semua. Ketika suami bayi, jadi beliau merasa, teman saya ini merasa malu dengan tatonya, kemudian dia kepingin betul-betul ingin menghilangkan, akhirnya pakai setrika panas tempel lagi. Ya, gambarnya betul rusak, tapi kulitnya juga ikutan rusak. Dan sakitnya luar biasa. Nah, ketika seorang bayi, justru sama bayi dilahirkan, itu sama saja kamu dengan menyakiti diri sendiri. Sudah tidak apa-apa, karena sudah terlanjur gitu kan. Itu dia sampai disetrika dua-duanya, lengan kanan ini disetrika semua. Nah, dia menyetrika yang bagian betis ini dia mikir, kalau lengan dia masih kuat tahan sakitnya, kalau betis dia sowan. Ketika sowan didahului oleh Mbak Yai, sudah tidak bisa. Karena kalau kamu setrika justru malah menyakiti, tidak boleh. Jadi tidak apa-apa, bermasalah karena sudah terlanjur. Kalau belum ya jangan, kecuali tato yang tembus ada di Jogja ada, tapi harganya juga mahal, bahkan sampai puluhan juta. Kenapa? Karena ingin sensasi dan tato. Bismillahirrahmanirrahim. Ya